Saya pernah hampir 2 jam nongkrong itu, saya lihat banyak co-pilot ya, atau flight officer itu memang yang berwajah bukan orang Indonesia, gitu. Terus terang aja. Ya, di samping juga maskapai nasional pun itu juga untuk jenis pesawat tertentu, pilotnya, type rating pilot pesawat itu memang langka, jarang gitu. Sementara pesawatnya udah terlanjur dibeli gitu kan. Oke. Terlanjur dibeli, artinya di sini tidak ada well plan ya, sinkronisasi antara pembelian pesawat dan ketersediaan pilotnya. Nah, di sini yang jadi masalah gitu kadang-kadang, sehingga dan apakah saling membajak gitu. Pak Arista, apakah ini tidak hanya terjadi pada low cost carrier ataupun juga penerbangan berbiaya murah, tapi juga untuk penerbangan full service juga sama, mengalami yang sama, terutama untuk jenis. Apakah mungkin juga karena keterbatasan jumlah itu tadi, namun jumlah rute yang panjang harus dilewati memaksa kadang-kadang pilot itu overtime? Nggak juga. Pertama begini, ada maskapai yang membeli pesawat yang tidak populer dioperasikan di, misalnya taruh di Indonesia gitu. Itu kan pengadaan pilot itu untuk jadi ya, dia itu kan nggak gampang, prosesnya lama gitu kan, Nah, sementara pesawatnya sudah datang. Nah, di sini yang jadi masalah. Akhirnya kan pilot itu kadang-kadang suka dipaksa untuk terbang dia pada jam yang maksimal. Pilot itu berapa jam minimal dan maksimal untuk seorang pilot? Yang saya tahu sih dalam seminggu 40 jam ya. Dan beberapa bahkan kasusnya terjadi menurut Anda lebih dari 40 jam mereka menerbangkan pesawat. Itu melanggar aturan. Itu kalau ketahuan regulator harusnya itu maskapai itu bisa diberikan sanksi ya, peringatan. Nggak boleh pilot itu, dan dia bisa menolak sebetulnya kalau melebihi jam terbangnya maksimal gitu ya, misalnya 40 jam seminggu ya. Dia nggak boleh melebihi itu, dia boleh mengajukan keberatan. Kalau dalam kasus Citylink misalnya, Pak Arsa, saya jeda sebentar. Kan dari pada saat pintu pemeriksaan sudah mulai, kalau kita dari CCTV yang beredar itu kan kita sudah tahu kasus itu. Ya, agak sudah tidak pas lah begitu. Apa yang harusnya dilakukan oleh maskapai? Ya memang gini, kita tarik ke depan sedikit. Sebetulnya pilot itu waktu terbang, dia harus lapor ke unit namanya flight operation, atau dia akan di brief ya, ada namanya crew briefing. Nah di situ seharusnya officer sudah diketahui, karena lagi mabuk nih gitu. Ya, seharusnya crew briefing itu adalah face to face ya, face to face. Kalau di Indonesia masih face to face. Di situlah fungsinya flight operation itu wajib setiap sebelum terbang. Iya, wajib dia lapor. Ya, dia lapor. Kalau tidak dilakukan? Harus melanggar, karena crew briefing face to face itu wajib, karena di situ bisa sebagai filter pertama. Itu kan officer itu kan tahu ini pilot ini gelagatnya ngomongnya ngelantur gitu. Itu kan kita lihat kemarin itu dia sampai melewati X-ray ya. Itu pun sebagai filter kedua seharusnya. Jadi itu petugas aviation security itu kan udah tahu kalau dia berantakan, tasnya jatuh, itu kan indikasi. Dia bisa komunikasi dengan petugas ground di rem atau di apron, pilot Anda ini kayaknya ini nggak beres ini, tolong di cross check misalnya gitu. Jadi saya lihat itu dua filter itu udah lolos itu, pertama di crew briefingnya, kedua di X-ray-nya itu. Ya, itu koreksi kita lah. Koreksi kita ke depan, Pak Arisa. Tadi Anda menyebut ada beberapa poin seperti infrastruktur, kemudian juga pengadaan pesawat, hingga akhirnya sumber daya manusia. Iya, tidak sinkron gitu ya. Singkat saja Pak Arista, apa yang bisa diantisipasi? Karena ini banyak juga nih, Lion Air pesan banyak pesawat, Citylink, Garuda juga pesan banyak pesawat, tapi nggak ada pilotnya. Apa antisipasi yang harus dilakukan? Baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, yang Anda sebutkan juga pengadaan pesawat. Ya, ini memang karena memang booming penerbangan di Indonesia itu memang sangat pesat ya. Ini juga ini membawa risiko itu, artinya SDM baik di darat maupun pilotnya kurang, sehingga beberapa flight officer itu masih dari orang-orang bukan Indonesia. Ini harus diantisipasi ya. Bagaimana pemerintah itu menyediakan sekolah-sekolah pilot dan bisa memproduksi pilot itu untuk sebanyak-banyak menutup kekurangan. Sebetulnya yang diindikasikan oleh Menteri Perhubungan bahwa kita itu banyak pilot nganggur, itu karena kan banyak pilot-pilot muda ini kan banyak nggak mau di remote area, bekerja di maskapai yang jauh, dari Papua gitu, maskapai yang remote area. Di situ masih milih-milih. Terus kedua juga spesifikasinya juga masih
belum matching dengan keperluan maskapai, ya. Dianggap pilot baru itu masih belum langsung bisa dipakai. Itu yang problemnya, sehingga diindikasikan masih banyak pilot nganggur. Sebetulnya kalau semua pilot baru itu disebar merata itu masih cukup, kita tidak defisit. Baik, terima kasih Pak Arista Atma Jati sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Berbagi. Kami masih akan kembali dengan informasi pergeseran ekonomi menuai hasil pertumbuhan